teman-teman di DPRD hampir di seluruh Indonesia itu sudah merasakan bahwa beberapa kali undang-undang terkait dengan pemerintahan daerah ini mengalami perubahan. Yang dulu sebelum diberlakukan Undang-Undang 23 2014 itu sebenarnya saya masih ingat waktu itu kewenangan DPRD itu sebenarnya cukup baik, punya power di daerah. Bahkan DPR itu punya kewenangan mengangkat dan memberhentikan bupati, bisa investasi pada bupati. Hari ini itu sudah tidak ada lagi karena DPRD berdasarkan Undang-Undang 23 itu hanya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi kalau istilah teman-teman di DPRD ini kita itu seperti SKPD-nya Kementerian Dalam Negeri. Ya, itu tadi yang Pak Idris katakan bahwa ya gitu nggak gelem manut. Ibarat kita mau makan tuh selera kita sebenarnya lontong kikil, tapi di situ disuguhi hanya nasi goreng sama mie goreng. Ini yang lalu kemudian teman-teman di DPRD itu tidak bisa memaksimalisasi 3 fungsinya itu. Yang pertama fungsi legislasi, tadi juga kita diskusi sebelum ini, itu pun ada harmonisasi dengan Kemenkumham. Kalau dulu kita cukup diharmonisasi di Biro Hukum Pemerintah Provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat. Hari ini ditambah harmonisasi di Kemenkumham. Di itu fungsi legislasi. Fungsi anggaran, ini yang hari ini kita bahas juga seperti itu. Ada rambu-rambu yang hari ini cukup banyak, sehingga proses menjadi panjang. Daerah kita, di DPRD ini sebagai legislator daerah yang punya fungsi anggaran, itu tidak bisa berkreasi, berinovasi sesuai dengan kearifan lokal, dipaksa dengan apa yang menjadi ketentuan daripada pemerintah pusat. Lalu kemudian dari fungsi pengawasan sendiri, kita sendiri sebenarnya punya semangat bagaimana untuk efektivitas penggunaan anggaran, program, dan sebagainya. Namun rambu-rambu ini kita tidak bisa menabrak karena hierarki undang-undang jelas bahwa apapun kewenangan kita sebagai legislator daerah itu harus patuh dan tunduk apa menjadi rambu-rambu pemerintah pusat. Kalau menurut sepintas cerita Pak Idris tadi dan kami baca materi, ikhwal tujuannya membuat regulasi ini sebenarnya kan untuk mengendalikan. Artinya otonomi itu tidak serta-merta bebas lepas yang begitu. Ada pengendalian dari pemerintah pusat. Tapi ujung-ujungnya tadi kan kalau kita cermati apa yang disampaikan Pak Idris, ya ujung-ujungnya ya bukan berkat saja sebenarnya kan. Nah, apakah dengan pola dan sistem mekanisme penyusunan kebijakan seperti ini, Pak Idris tentunya kan orang pemerintahan ya, apalagi wakil pemerintah pusat, apakah bisa efektif? Karena tujuan daripada sistem ini adalah untuk mesejahterakan rakyat. Bagaimana mungkin kalau kita di DPRD yang kita punya kedekatan dengan masyarakat dan kita tahu karena kita setiap hari itu berinteraksi dengan mereka, lalu kemudian kita tahu kebutuhan mereka, sedangkan pemerintah pusat itu jauh lah. Mereka belum tentu, misalnya Bu Sri Mulyani atau siapapun wakil pemerintah pusat yang ada di sana, kebutuhan hari ini Jombang itu butuh apa sebenarnya. Lalu kemudian harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi rambu-rambu dari pemerintah pusat. Ini yang kalau saya kira ibaratnya berkali-kali kita sampaikan diskusi dengan perwakilan pemerintah pusat. DPRD itu ibaratnya diberikan jenis kelamin sebagai pejabat daerah, tapi gak bisa ngetengi. Ibarat suami itu gak oleh ngetengi bojo ini dipasang kondom. Ini loh Pak yang kami sedangkan mohon ini disampaikan kepada pemerintah pusat, karena kita hari ini juga mengalami sebuah hampir kita ini harus mengadu mana gitu loh. Kita konsultasi ke pemerintah pusat pun ya kita mendapatkan jawaban yang tidak jauh dari apa yang Pak Idris sampaikan tadi. Nah, ini yang menjadi persoalan bersama, sehingga hari ini ibaratnya kita ini ya itu tadi dipaksa. Jadi kok saya menilai bahwa pemerintah pusat ini gatego gitu. Makanya saya katakan bahwa undang-undang otonomi daerah kita ini undang-undang yang tidak tuntas, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan baru, bahkan ada konflik antara daerah dengan pusat. Nah, kalau ini berlama-lama kan juga mengkhawatirkan juga. Ini yang saya sampaikan, yang saya maksud, sehingga kami mohon pencerahan dari Pak Idris. Dalam situasi seperti ini, kami sebagai legislator daerah itu
efektif yang bisa mengefektifkan kegiatan kami di DPRD. Karena hari ini di bawah itu kadang-kadang banyak, ya contoh tadi ya, ibarat sekarang itu ada dana desa begitu besar, tapi di situ juga pemerintah desa tidak bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan lokal, harus nurut dengan apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah pusat. Ini yang memang menjadi persoalan di lapangan, Pak Riris. Saya kira itu, Pak Riris. Terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan Pak Riris bisa memberikan pencerahan kepada kami sehingga ke depan kami yang ada di daerah tentunya bisa melaksanakan fungsi-fungsi sebagai legislator daerah dengan baik, dan tentunya kami juga tidak ingin melanggar atau menabrak apa yang menjadi ketentuan daripada pemerintah pusat. Tapi pemerintah pusat juga jangan kemaruk wadah diminta lagi, seperti yang sekarang retribusi dan pajak daerah kan beberapa ditarik ke pemerintah pusat. Contoh tadi kan sama halnya kalau ada tadi utang kepada negara, utang program itu kan sama saja dengan negara berbisnis dengan rakyat melalui pemerintah daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.